Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kemampuan untuk selalu istiqomah di dalam kita menuntut ilmu agama, selalu istiqomah di dalam kita memurojaah atau mengulangi ilmu-ilmu agama, terutama ilmu din yang daruri, ilmu-ilmu yang tidak boleh untuk setiap mukallaf untuk tidak mengetahuinya, baik yang berhubungan dengan ilmu bagaimana mengenal Allah, Rasulnya, sholat, kemudian toharo, bersuci, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mengikutinya dalam keadaan sehat wa afiyah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan melanjutkan kajian kita tentang sholat. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya wajib hukumnya, kalau dikatakan wajib, berarti kalau dilakukan karena Allah akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia berhak mendapatkan siksa. Itu namanya wajib. Wajib atas setiap orang muslim, yaitu orang-orang seperti kita, kemudian dia balik, kemudian berakal dan suci dari semisal haid dan nifas. Apa yang wajib? Meletakkan sholat tersebut pada waktunya. Meletakkan sholat tersebut pada waktunya. Wajib atas setiap orang muslim, kemudian dia balik, berakal dan suci dari semisal haid dan nifas. Pertama kita jelaskan bahwasanya wajib bagi mereka untuk meletakkan sholat tersebut pada waktunya. Berarti setiap kita itu harus tahu terlebih dahulu waktu-waktu sholat, ya kan? Kapan masuknya, kapan keluarnya. Kapan masuknya, kapan keluarnya. Alhamdulillah kita kemarin sudah menjelaskannya. Kapan masuknya waktu zuhur, kapan selesainya habisnya waktu zuhur, kapan masuknya waktu asar, kapan selesainya habisnya sholat asar, begitu juga maghrib, isya, dan subuh. Maka ketika seseorang tersebut itu tahu, tentu bagi dia itu mudah. Artinya dia itu ketika mengerjakan sholat itu tidak akan ngawur, begitu. Karena tidak boleh hukumnya seseorang itu menunda sholat sehingga sampai keluar waktu sholat. Atau mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi wajib bagi setiap orang muslim untuk melaksanakan sholat tersebut pada waktunya. Kalau umpamanya diundur, boleh selama sholat tersebut itu ada di dalam waktu. Tapi kalau sampai keluar waktu, maka itu hukumnya haram. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi neraka bagi orang-orang yang sholat, akan tetapi dalam sholatnya mereka sahun. Sahun di sini artinya adalah mengakhirkan sholat
sampai keluar waktunya. Jadi kalau sholat tersebut berarti kalau seseorang tersebut itu mengakhirkan sholat tapi masih dalam waktu, kayak kemarin kan kita mengetahui sholat zuhur itu dari tergelincirnya atau bergesernya matahari dari tengah langit sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa kalau ada kan. Taruhlah kalau umpamanya ketika tergelincir itu kita tandai dengan jam 12. Kemudian ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa kalau ada itu pukul 3 umpamanya. Maka boleh seseorang tersebut untuk mengakhirkan sholat sampai jam 2 umpamanya. Atau jam setengah 3. Kan dari muraqabah dia bahwasanya asar itu kan jam berapa? Jam 3 masih ada waktu sisa setengah jam. Maka dia tidak berdosa. Memang benar bahwasanya mengerjakan sholat itu pada awal waktu setelah, ingat ini, awal waktu setelah dia yakin masuknya waktu karena muraqabah itu adalah sunnah. Itu adalah pahalanya itu lebih utama begitu daripada yang lainnya. Jadi wajib bagi setiap orang muslim balik, berakal, suci dari semisal haid dan nifas untuk melaksanakan sholat tersebut pada waktunya. Kemudian tidak boleh, kemarin kita jelaskan, tidak boleh mendahulukan sebelum waktunya, haram hukumnya berdosa, dan mengakhirkan sholat dari waktunya. Ada seseorang, tadi kan sudah muraqabah bahwasanya sholat zuhur itu setelah kita jamkan itu jam 12. Kemudian berakhir jam 3 kan begitu. Ketika seseorang umpamanya karena terburu-buru, karena ingin musafir, ingin berperjalanan jauh umpamanya. Kemudian dia sholatnya itu jam 11. Padahal waktunya masuk itu jam 12, maka itu hukumnya haram. Haram, berdosa, dan sholatnya itu tidak jadi, tidak sholat itu. Meskipun secara anggota badan dia itu takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian dia ruku, sujud, seperti halnya orang yang sholat beneran. Maka dia wajib untuk mengulangi ketika wajib sholat maksudnya, karena tanggungannya belum gugur ketika masuk sholat. Jadi orang yang sholat sebelum waktunya itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena dia itu mendahulukan sholat sebelum waktunya dan sholatnya itu masih jadi tanggungannya. Begitu juga haram hukumnya mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi tadi kan seharusnya sholat zuhur itu diletakkan di antara jam 12 dan jam 3. Kemudian apa? Kemudian dia itu menunda-nunda sampai sampai jam 3, jam 4, kemudian dia sholat, maka dia berdosa. Berdosa tapi sholatnya kalau memenuhi persyaratan yang lain itu dianggap sah. Artinya apa? Artinya tanggungannya itu sudah gugur. Tapi dia tetap berhak menerima siksa dari Allah karena dia menunda sholat sampai keluar waktunya, karena itu ada ancaman dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu. Jadi paham ya dari sini. Kecuali kalau mendahulukan, mengakhirkan itu karena uzur syar'i. Seperti seseorang tersebut itu dalam perjalanan. Uzur syar'i seperti dalam perjalanan. Perjalanan insya Allah setelah ini kita jelaskan bagaimana paling tidak ya supaya sholat kita di perjalanan itu sah gitu dan sesuai dengan syarat. Jadi kecuali kalau mendahulukan, mengakhirkan sholat itu karena uzur syara. Seperti apa? Jadi dalam Islam itu ada jamak takdim. Jamak itu mengumpulkan dua waktu sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu namanya jamak.
dijadikan satu, dilakukan satu dalam satu waktu gitu. Itu namanya jamak. Jadi hanya ini saja yang bisa dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Isya dengan subuh bagaimana? Nggak bisa. Subuh dengan zuhur bagaimana? Nggak bisa. Jadi hanya zuhur, jadi satu paket zuhur dengan asar, satu paket maghrib dengan isya. Itu namanya jamak, mengumpulkan, dilakukan dalam satu waktu. Cuma nanti kalau dilakukan pada waktu yang pertama, kayak umpamanya zuhur dengan asar, dilakukan pada waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Itu namanya jamak takdim. Kalau dilakukan pada waktu yang terakhir, yaitu waktu yang terakhir yaitu asar, maka itu namanya jamak takhir. Bisa dipaham istilah-istilah ini? Saya ulangi lagi. Ada istilah adalah jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nanti kita jelaskan syarat masing-masing bagaimana kita supaya sesuai dengan syarat. Jamak itu mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan dua sholat, dua waktu dalam satu waktu. Zuhur dengan asar. Dilakukan ada kalanya pada waktu zuhur ataupun asar. Maghrib dengan isya dilakukan ada kalanya pada waktu maghrib ataupun isya. Jadi kedua-duanya zuhur dengan asar itu dilakukan pada waktu zuhur atau dilakukan pada maksudnya maghrib dengan isya itu dua waktu itu dilakukan pada waktu maghrib atau dilakukan pada waktu isya. Itu namanya jamak. Cuma kalau ia melakukan zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau dia melakukan di waktu asar, zuhur dengan asar dilakukan waktu asar, zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib, maka itu namanya apa? Jamak takdim. Maghrib dengan isya dilakukan waktu isya, itu namanya apa? Jamak takhir. Nah, gitu. Kemudian syarat-syaratnya bagaimana supaya bisa sah? Syaratnya yang pertama diantaranya itu adalah masafah ataupun jarak antara batas daerah dengan batas daerah seseorang, baik itu seseorang yang statusnya mukim ataupun dia berdomisili. Nanti kita jelaskan apa itu mukim ataupun yang lain. Ada istilah berdomisili, ada istilah mukim. Jadi kalau jarak antara batas daerah orang yang menetap di suatu tempat dengan daerah yang dituju, batasnya itu ada paling tidak 80 kilo dalam satu pendapat, atau dalam satu pendapat itu ada 60, atau dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan 45 kilo jarak antara batas daerah. Batas daerah itu yang bagaimana? Batas daerah itu kalau daerah dinamakan daerah itu kan begini kalau dalam kitab-kitab itu. Bukan maksudnya daerah itu dalam kitab yang kita pelajari yang boleh jamak ataupun tidak itu seperti kecamatan, kabupaten, bukan begitu. Kalau dulu itu dinamakan daerah, itu kalau dia itu ada di suatu tempat yang di situ ada rumah yang saling berhimpitan. Rumah saling berhimpitan, saling jejer atau bagaimana. Intinya saling berhimpitan, kemudian setelah itu, setelah rumah berhimpitan itu ada ruang kosong yang tidak ada rumah. Yang tidak ada rumah yaitu dengan jarak ke depannya itu 300 hasta, ke belakang 300 hasta, ke samping kanan 300 hasta, ke samping kiri 300 hasta. Kurang lebih 300 hasta itu 150 meter. 150 meter. Jadi kalau setelah
rumah-rumah yang berhimpitan tersebut itu ada ruang kosong maksudnya nggak ada rumah lagi, bisa sungai, bisa sawah, bisa hutan, atau bisa ladang umpamanya, apalagi laut, maka nanti menghitungnya itu bukan dari rumahnya, tapi dari pemisah tersebut, dari batas daerah tersebut. Ada enggak dari ruang kosong yang tidak ada rumah tersebut dengan ruang kosong yang mau sampai pada daerah yang dituju, daerah yang dituju itu ada enggak batas minimal menurut satu pendapat 45 kilo. Ada enggak begitu? Kalau ada, maka boleh bagi dia untuk menjamak sekaligus mengkosor. Paham ya? Jadi menghitungnya itu dari batas daerah. Batas daerah itu yang bagaimana? Batas daerah itu adalah ruang kosong yang tidak ada rumah sama sekali. Bisa itu berupa sawah, bisa itu berupa sungai, bisa berupa laut apalagi, ataupun hutan belantara atau ladang. Enggak ada rumah yang jarak antara rumah yang saling berhimpitan ujungnya itu dengan rumah lagi itu ke depannya itu ada 150, ke belakang 150 meter, ke kanan ke kiri 150 meter. Maka menghitungnya dari situ. Artinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bukan menghitungnya itu dari tempat tinggalnya, bukan dari rumahnya. Bisa saja rumahnya di Jakarta umpamanya, tapi setelah dia melewati jalan yang ia mau tuju ke arah yang dituju, itu beberapa kilo, bisa 20 kilo, itu ternyata rumahnya itu saling berhimpitan. Maka meskipun melewati 20 kilo karena masih berhimpitan, itu masih dianggap satu daerah. Itu masih dianggap satu daerah. Tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan jamak ataupun qashar. Tidak boleh bagi dia untuk melakukan jamak ataupun qashar. Meskipun dia sudah melewati 20 kilo. Meskipun dia sudah melewati 30 kilo, 45 kilo. Ataupun 100 kilo. Tapi dia melewati apa? Melewati rumah-rumah yang masih berhimpitan. Tidak ada ruang kosong yang baik itu berupa sawah ataupun hutan atau sungai yang jaraknya kalau ke depannya dari dia itu adalah 150 meter, kemudian belakang 150, ke kanan ke kiri juga 150. Jadi kita ngitung yang pertama syaratnya supaya jamak qashar itu diperbolehkan, batas daerah dengan batas daerah yang dituju itu ada minimal, itu adalah dalam satu pendapat 45 km. Atau kalau kita biasanya ya 80 gitu kan, 80 kilo gitu. Itu. Jadi ngitungnya itu apa? Ngitungnya itu adalah batas daerah. Itu yang pertama, syaratnya harus ada masafatul qashar. Masafah yang boleh untuk mengqashar atau jamak. Berapa masafahnya? Masafahnya itu adalah ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 45. Boleh kita mengambil 45 itu. Kemudian mengukur 45 itu bagaimana? Dari batas daerah, bukan dari rumah kita. Dari batas daerah, bukan rumah kita. Itu ya, paham ya kira-kira? Syarat yang pertama supaya kita bisa menjamak dan bisa mengqashar. Yang kedua, itu kan bisa tahu jaraknya berapa itu kan, apalagi sekarang. Sekarang itu kita bisa memakai Google Map. Google Map itu kan kalau rumah si umpamanya Zaid itu berada di ujung, ya kan? Di ujung, kemudian itu ada wifi-nya, namanya Zaid. Di situ kemudian ditulis rumah Zaid, umpamanya. Ke rumah yang ujung. Ke rumah yang ujung artinya rumah yang di situ mendekati batas yang mau kita tuju.
Jadi kalau umpamanya Jakarta, tujuannya apa? Tujuannya Brebes. Lah, sebelum masuk Brebes itu ada ruang kosong. Ruang kosong seperti kriteria yang kita jelaskan tadi. Lah, ujung rumah tersebut umpamanya namanya Bakar. Kita share lokasi. Berapa dari jarak batas daerah kita dengan batas daerah yang dituju itu? Berapa? Kan bisa dilihat itu. Kalau 45 oh boleh, maka boleh gitu. Paham ya? Itu. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tujuannya itu sudah diketahui begitu. Tujuannya itu mau kemana, itu sudah diketahui. Saya ingin ke Brebes begitu. Saya ingin ke Tegal. Saya ingin ke umpamanya Semarang daerah ini. Tahu begitu. Bukan nggak ada tujuan sama sekali. Orang seperti bingung. Ya umpamanya kamu mau kemana? Ya bisa saja saya mau ke sini ataupun ke sini bisa. Nggak jelas maka tidak boleh. Maka tidak boleh menjamak ataupun mengqashar. Harus jelas. Kan supaya itu menjadi patokan ukuran bolehnya kita menjamak kan begitu. Jadi harus jelas, harus tahu dulu tujuan yang mau dituju begitu. Yang berikutnya adalah melaksanakan jamak dan qashar itu harus setelah dia mufaraqatul umronil barat. Setelah dia melewati batas daerah tadi. Setelah melewati batas daerah. Jadi setelah dia itu melewati ruang kosong tadi. Setelah dia melewati ruang kosong tadi, meskipun dia itu belum sampai pada daerah tujuan, tapi dia sudah melewati. Artinya para jamaah sekalian, tidak boleh seseorang itu meskipun jaraknya itu sudah memenuhi 80 kilo, kemudian dia apa? Sholatnya itu jamak qasharnya itu di rumah, masih di rumah belum berangkat, belum melewati dari batas daerah tadi, belum dia. Tidak boleh, harus setelah melewati batas daerah. Meskipun belum nyampe pada tujuan. Jakarta, batas daerahnya itu ternyata di Bekasi umpamanya, setelah Bekasi, Karawang umpamanya di situ. Kemudian setelah melewati Karawang tersebut, karena tujuannya itu adalah ke Brebes, maka dia singgah setelah Karawang. Singgahnya itu mana? Umpamanya singgahnya itu di Cirebon. Singgahnya di Cirebon. Kan belum nyampe ke Tegal ataupun Brebes. Jaraknya sudah lebih. Ada 80 kilo umpamanya. Seperti itu. Maka dia boleh untuk menjamak qashar ketika di Cirebon. Meskipun dia belum nyampe kepada tujuannya. Nah, paham ya itu. Jadi harus sudah melewati umronil balad. Sudah mufaraqah, melewati batas daerah. Meskipun dia belum nyampe. Begitu. Paham? Paham insya Allah. Kemudian yang berikutnya, syaratnya lagi, kalau jamaknya itu adalah jamak takdim yaitu sholat 2 waktu, dilakukan pada waktu yang pertama, maka peletakan niat itu kapan? Peletakan niat itu pada sholatnya. Jadi zuhur dengan asar, ya kan? Zuhur dengan asar. Ketika dia membaca takbir Allahu Akbar, itu niat dia mau menjamak qashar zuhur dengan asar. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Begitu kan? Itu. Tapi kalau jamaknya itu jamak takhir, yaitu sholat zuhur dengan asar, dilakukan pada waktu yang kedua yaitu asar, maka niat jamak qasharnya itu pada waktu yang pertama. Waktu yang pertama karena zuhur tadi itu adalah sholatnya masuk waktunya itu jam 12, terakhir atau keluarnya itu jam 3, maka di antara 12.3, di antara jam 12 dan 3 ini harus
melakukan niat jamak qashar. Saya mau menjamak takhir. Karena tadi kan jamaknya jamak takhir, yaitu melakukan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Saya niat jamak takhir, jamak takhir lillahi ta'ala, jamak takhir zuhur dengan asar gitu. Lillahi ta'ala. Niatnya kapan? Niatnya itu di waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takdim, niatnya itu di sholat yang pertama. Jadi harus dibedakan ya. Jadi kalau jamak takdim, niatnya itu adalah pada sholat yang pertama, zuhur dengan asar. Ketika takbir, disitulah diletakkan niat. Niat jamak qashar antara zuhur dengan asar. Tapi kalau dia itu jamak takhir, melakukan sholat zuhur dengan asar di waktu asar, maka niatnya itu diletakkan pada waktunya. Waktu sholat yang pertama. Yaitu zuhur dengan asar. Zuhur tadi kan masuk waktu jam 12. Terakhir jam 3. Maka di antara jam 12, jam 3 ini itu yang meletakkannya itu. Sekiranya tidak mepet jam 2 umpamanya. Apalagi dalam perjalanan. Jadi ini penting sekali bagi seseorang yang mau musafir, bagi seseorang mau bepergian jauh, bagi seseorang yang mau mudik, ya kan? Ataupun dia mau mengembara ke suatu tujuan untuk kerja. Itu penting, harus didasari dengan ilmu agama. Tidak boleh tidak. Maka kalau seseorang itu tidak didasari dengan ilmu agama, tidak disertai dengan ilmu yang benar, hanya sebatas ikut-ikutan ngawur, maka tentu hasilnya itu sedikit. Dikira dia itu melaksanakan sholat jamak qashar, oh ternyata dalam pandangan syarak dia tidak dinamakan sholat jamak qashar. Bagaimana dia mengetahui ini adalah benar sesuai, ini tidak sesuai, maka tidak boleh dikerjakan? Ya tentu dengan ilmu agama. Tentu dengan ilmu agama. Sekali lagi, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu syaratnya adalah supaya kita tahu peletaan niat jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu meletakkan niat pada sholatnya, ketika takbir kemudian diniatkan sholat jamak dan qashar. Tapi kalau jamak takhir, ya kan, itu pada waktunya, waktu yang pertama, zuhur dengan asar, diletakkan niatnya itu pada waktu zuhur. Karena zuhur tadi masuknya jam 12 dan habisnya jam 3, berarti di antara keduanya. Jangan sampai mepet jam 3. Itu diletakkan pada waktu itu. Gitu. Kira-kira jelas ya. Kemudian yang berikutnya syaratnya jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim, ya, jamak takdim itu bagaimana? Itu harus mendahulukan sholat yang pertama. Zuhur dengan asar. Dikerjakan waktu zuhur dulu baru asar. Begitu. Jangan di asar dulu kemudian zuhur. Jadi zuhur dengan asar, maka yang harus dikerjakan itu adalah zuhur. Kemudian habis itu asar. Dan harus segera berturut-turut. Artinya tidak ada pemisah, yang pemisah itu lama. Jadi habis zuhur, sholat zuhur, kemudian habis itu qomat, kemudian sholat asar. Jangan dilakukan habis sholat zuhur, kemudian apa? Makan, minum. Habis setelah itu umpamanya jam 1 dia sholat zuhur. Jamak. Niat jamak zuhur dengan asar. Kemudian sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu salam. Habis itu makan. Makan sampai jam 2. Enggak bisa, enggak boleh seperti itu. Jadi harus berurutan, maksudnya berurutan dan berkesinambungan. Habis zuhur kemudian dilakukan sholat asar. Tapi kalau jamak takhir, sholat zuhur dilakukan pada waktu asar, itu boleh mendahulukan waktu asar dulu. Boleh mendahulukan waktu asar kemudian zuhur.
Tapi lebih baik itu adalah untuk sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar. Seandainya pun dibalik itu tidak mengapa begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara syarat-syaratnya. Kemudian juga syarat-syaratnya itu adalah ketika bepergian itu bepergiannya itu minimal mubah. Minimal bepergiannya itu mubah. Mubah itu boleh. Antara dilakukan atau tidak itu sama. Begitu. Kalaupun dia ditinggalkan tidak akan dosa, kalaupun dia melakukannya itu juga tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Artinya tidak wajib juga tidak haram. Jadi minimal itu adalah mubah. Seperti apa? Seperti dia itu umpamanya rekreasi, jalan-jalan itu. Yang penting persyaratan-persyaratan yang lain itu terpenuhi. Gitu. Jadi tujuannya itu adalah minimal mubah. Mau menenangkan hati di mana, di puncak, puncak mana, puncak Bogor atau puncak yang lain, begitu. Itu diperbolehkan. Paham ya? Jadi boleh mendahulukan sholat dari waktunya, mengakhirkan sholat dari waktunya kalau ada uzur. Uzurnya seperti apa? Uzurnya seperti dia dalam perjalanan. Uzurnya seperti dia dalam perjalanan dengan penjelasan sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi. Begitu. Kira-kira paham ya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan tentang masalah jamak qasar, dan ini sangat penting. Banyak orang yang tidak mengetahui sehingga naudzubillah dia dikategorikan orang yang meninggalkan sholat. Naudzubillah. Kata Nabi SAW, semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah untuk tidak meninggalkan sholat. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita selalu sholat tepat pada waktunya. Kata Nabi SAW, bainal kufri bainal abdi wa tarikis sholati al kufur. Katanya. Baina al abdi wa tarikis sholah al kufur. Artinya kata para ulama, orang yang meninggalkan sholat itu dikhawatirkan darinya itu su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mati dalam keadaan bukan muslim. Itu kan sangat berbahaya. Kenapa dijelaskan seperti ini? Artinya seseorang hanya meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat keluar dari waktunya tanpa uzur, dia masih meyakini tentang kewajiban sholat karena malas saja, maka dia tentu masih dinamakan muslim. Masih dinamakan muslim karena ukurannya itu bukan pada meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat kalau karena malas itu adalah dosa besar. Ingat itu. Maka dikhawatirkan dari itu akan terjerumus pada meninggal su'ul khotimah. Tapi kalau dia itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, baru dia itu bisa keluar dari Islam. Makanya ini harus diperhatikan tentang sholat benar-benar. Jangan sampai kita itu meninggalkan sholat, ataupun jangan sampai dikatakan kita itu adalah orang yang mengerjakan sholat secara lahiriah, akan tetapi dalam pandangan syariat itu seperti orang yang belum melakukan sholat. Maka bagaimana cara untuk mengetahui? Maka tidak ada lagi kecuali dengan ilmu agama. Makanya kata guru-guru kita itu, bil ilmi ta'rifu bainal haqqi wal batil. Jadi dengan ilmu agama kamu bisa mengetahui, ini adalah perkara yang hak yang kita lakukan, dan ini adalah perkara batil yang harus kita jauhi. Begitu dengan ilmu agama. Dengan ilmu kita tahu bainal kufri wal iman. Dengan ilmu kita tahu bahwasanya ini adalah keimanan yang harus kita pegang teguh, dan ini adalah kekufuran yang harus kita kita jauhi.
Ya, begitu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Niat ketika sholat jamak qashar, yang benarnya gimana Ustadz? Niat sholat jamak, takdim, dan niat jamak takhir Ustadz. Kalau bahasa Arabnya itu bisa dengan apa namanya? Niat itu kan dalam hati. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita, saya niat. Tapi kalau pingin apa namanya, pingin Arabnya nanti saya kirim biar sesuai dengan tulisan teman-teman yang lain. Saya kirim, nanti bisa SMS pada saya, nanti saya apa namanya kirimkan apa namanya tulisannya gitu. Ya, yang lain. Kalau qashar itu sholat yang awalnya 4 menjadi 2 rakaat. Dan itu hanya bisa dilakukan pada sholat isya karena 4 rakaat, sholat apa namanya zuhur dan asar. Isya, zuhur dan asar. 4 menjadi 2. Itu namanya qashar. Orang ketika boleh jamak ya boleh qashar. Orang ketika boleh qashar ya boleh jamak. Qashar itu apa? 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan itu berarti hanya pada sholat zuhur, asar, dan isya. Kalau maghrib, karena 3 rakaat nggak bisa, jadi 1 rakaat setengah nggak bisa. Gitu. Gitu. Jadi nanti niatnya saya apa namanya saya kirim, dan itu nggak harus dengan bahasa Arab. Niat itu kan di hati kan, bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah bisa, bisa. Yang penting apa namanya cara peletakannya itu kapan itu tahu begitu. Seandainya pingin Arab nanti saya apa kirimkan, bisa nanti kirim nomornya. Pingin Arab, ya. Ada lagi? Ya, sebelum kita cara mengqashar bagaimana cara mengqashar? Ya umpamanya ya, usolli fardhu az-zuhri lillahi ta'ala. Atau kita baca qasron lillahi ta'ala. Ya udah gitu. Berarti salatnya adalah 2 rakaat. Berarti salatnya adalah 2 rakaat. Gitu. Jadi bukan 4 rakaat. Pertama dia takbir, kemudian berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, tumakninah dan lain sebagainya sampai 2 rakaat. Habis itu salam udah. Kemudian baca iqamah disunahkan, kemudian sholat asar gitu, 2 rakaat juga. Ya, kalau pacaran, istilah pacaran itu bagaimana sih pacaran itu? Pacaran kalau seseorang itu, kalau yang dinamakan pacaran, itu ungkapan terhadap apa? Kalau terhadap cinta satu dengan yang lain, itu mah manusiawi kan? Itu enggak berdosa. Artinya saya senang dengan orang itu. Itu tidak berdosa, itu manusiawi. Tapi kalau yang dinamakan pacaran itu berdua-duaan, nah, ya kan? Berdua-duaan sekira nanti di tempat yang disangka kholwah. Kholwah itu bagaimana? Kholwah itu berdua-duaan di tempat yang nanti dicurigai dia akan berbuat sesuatu yang tidak seharusnya begitu. Maka itu ya haram kalau seperti itu. Maka itu adalah haram. Tapi kalau dia hanya berdua-duaan di tempat yang umum, ya kan? Kemudian menutup aurat, tidak pegang-pegangan, tidak bersentuhan, dan kata-katanya adalah kata-kata yang menasehati dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Jadi saya itu yang belum ngerti pacaran itu yang bagaimana itu kan. Kalau ngomong-ngomong biasa, kalau rasa cinta itu kan manusiawi itu kan. Manusiawi, saya suka dengan kamu. Umpamanya itu manusiawi. Tapi kalau disertai dengan khulwah itu bagaimana? Seorang laki-laki perempuan yang tidak ada mahram itu
ada di suatu tempat yang ditakutkan akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Kayak di kamar, tidak ada orang ketiga yang seandainya melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki itu malu darinya gitu kan. Tidak ada orang ketiga seperti itu, maka itu ya haram. Tapi seandainya dia itu berduaan, laki-laki dan perempuan, di tempat yang tempatnya itu rame, tidak maksudnya seandainya berbuat sesuatu itu dia akan malu kan, begitu. Kemudian perempuannya itu menutup aurat, tidak ada kata kotor, tidak saling bersentuhan, itu kan boleh. Itu kan boleh. Cuma definisi dari pacaran itu yang bagaimana saya nggak tahu. Yang penting itu, yang penting yang kita jelaskan seperti itu. Jadi hanya sekedar berduaan belum tentu haram, begitu maksud saya. Tergantung kalau perempuannya itu menutup aurat, kemudian tidak ada kata-kata yang tidak diperbolehkan, tidak saling bersentuhan, apalagi saling menasehati, ya itu diperbolehkan. Diperbolehkan karena antara satu muslim dengan muslim yang lain itu kan bersaudara. Ad-dinu an-nasihah, ya kan, agama itu nasihat, saling menasihati satu dengan yang lain itu. Jadi harus tahu dulu definisi yang mana ini, yang namanya pacaran itu yang bagaimana begitu. Kemudian kalau chat itu seperti halnya ngomong, sesuatu yang diharamkan ketika ngomong ditulis pun sama gitu. Termasuk nanti kita dijelaskan dalam maksiat mulut itu adalah ngomongin orang. Ketika ngomongin orang itu kan ghibah. Ghibah itu apa? Menyebutkan sesuatu yang sesuatu itu berhubungan dengan nasab, berhubungan dengan pakaian dan lain sebagainya, dan tidak di hadapannya, seandainya orang yang diomongin itu mendengar, dia akan tidak suka begitu. Itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Hal yang seperti itu tidak boleh. Haram. Ditulis pun sama, chat pun sama, di WA pun sama, di Facebook pun sama, di Twitter pun sama, apalagi sama. Ditulis pun dengan kertas sama. Jadi sesuatu kaidahnya, sesuatu yang haram untuk diomongin, maka di chat pun itu haram. Maka harus tahu kita apa yang diharamkan oleh mulut. Apa yang diharamkan oleh mulut. Itu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih semoga kita semuanya dikumpulkan dalam ketaatan kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan baca tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.